Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk melakukan diskusi pada hari ini, yaitu tentang analisis visi sekolah dan prakarsa perubahan. Nah, ini adalah salah satu tugas yang merupakan wajib ya sebenarnya untuk Pak Eko untuk berusaha menganalisis. Karena kedepannya Pak Eko itu akan dituntut menjadi seorang pemimpin, maka dia harus bisa membuat visi untuk sekolahnya. Jadi dengan bantuan Bapak Ibu diskusi ini, semoga kedepannya Pak Eko punya gambaran bagaimana menyusun visi yang baik. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, kita akan lanjut kepada diskusi kali ini, dan diskusi ini akan dipimpin oleh Pak Eko. Adanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mas Budi selaku Kepala Sekolah SDN Tegalalur 16 Petang, dan Ibu Darini selaku pengajar praktik saya CGP Angkatan 10, dan yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah berkenan hadir di acara kita pada kesempatan pagi ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dan yang kedua kalinya saya ingin menjelaskan bahwa saya di sini bukan sebagai narasumber, apalagi kita menggurui. Jadi saya di sini sebagai pemimpin diskusi. Nanti kita belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama. Nah, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi pada pagi ini kita akan menganalisis visi sekolah dan prakarsa perubahan. Ya, jadi pada pendampingan individu yang kedua ini.
Nah, pada program guru penggerak angkatan 10 ini saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Bapak Sutrisno dari Yogyakarta, kemudian pengajar praktik saya Ibu Darini, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Nah, sebelum kita membedah visi, saya akan memberikan sedikit pemaparan yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana menurut beliau bahwa pendidikan itu dinamis, bukanlah statis. Artinya itu selalu bergerak, tidak bisa stuck begitu aja. Maka dari itu tidak ada salahnya juga kalau kita bisa menganalisis sebuah visi untuk perubahan yang lebih baik sesuai dengan tantangan zaman saat ini. Nah, bahkan Ki Hajar Dewantara pun mengibaratkan pendidikan itu seperti sebuah susunan tata surya. Ya, di situ bumi berputar, bumi mengelilingi matahari dan planet-planet lainnya. Seandainya itu berhenti, maka akan terjadi chaos. Ya, akan terjadi chaos, benar. Nah, sama halnya di situ kan ada banyak planet, ada planet bumi, ada planet Mars, Merkurius, dan lain-lain. Itu perputarannya berbeda. Ada yang berputar secara cepat, ada yang berputar secara lambat, seperti itu. Sama halnya dengan anak didik kita. Mereka ada yang bisa berpikir secara cepat, ada juga yang berpikirnya kurang cepat, seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran itu berpusat pada anak. Nah, kita sering, mungkin pada saat zaman saya sekolah dulu atau bahkan saya masih menggunakan metode ceramah, yang artinya apa? Pembelajaran masih berpusat kepada guru. Nah, padahal pembelajaran itu harusnya berpusat pada anak. Nah, tugas kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Ya, kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak. Maka kita juga harus menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian berpihak pada murid sesuai kodratnya. Nah, ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Itu adalah tujuan pendidikan. Kita harus berpihak pada murid. Kemudian anak bukanlah tabula rasa. Nah, mungkin ini kata-kata yang masih asing. Tabula rasa itu adalah suatu keadaan di mana anak itu dilahirkan dalam keadaan kosong. Jadi untuk mendapat pengetahuan, mereka harus menggunakan indera untuk mendapatkan itu. Nah, padahal pada hakikatnya anak itu lahir sudah memiliki garis-garis samar atau udah punya gambar yang masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan. Jadi garis yang samar kita tebalkan. Yang sudah ada gambarnya kita tebalkan lagi, kita warnai lebih bagus lagi. Nah, di sini maksudnya adalah anak lahir itu sudah digariskan memiliki kemampuan, memiliki bakat. Nah, kita sebagai guru harus bisa menemukan itu. Harus bisa menemukan minat dan bakat dari peserta didik. Bahkan Ki Hajar Dewantara pun mengibaratkan pendidik itu seperti seorang petani. Jadi petani itu kan memiliki banyak sekali benih-benih tanaman. Ada benih-benih padi, jagung, ada tembakau, dan lain-lain. Nah, itu tentu cara menanamnya berbeda, cara merawatnya pun berbeda. Tidak mungkin kita menanam padi, kita mengharapkan tumbuh jagung. Nah, jadi perawatannya pun berbeda. Kayak misalkan kita antara merawat padi dengan merawat tembakau. Kita rawat sama, kita kasih air yang sama, air yang banyak.
tentu padi akan tumbuh subur, sedangkan tembakau akan mati karena tembakau tidak memerlukan banyak air. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian pendidikan itu harus menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai guru tidak boleh ketinggalan zaman. Apalagi di era yang seperti saat ini, udah perkembangan teknologi semakin maju. Jangan sampai kita kalah dengan murid kita. Murid kita udah sampai jauh, kita baru tahu itu apa sih, kayak gitu. Contoh kayak sekarang anak-anak udah banyak kan mulai belajar coding apa segala macam. Nah, sedangkan kita sebagai guru masih nggak tahu coding apa itu. Seperti itu. Nah, itu perlu kita pahami. Kalaupun kita tidak menguasai, setidaknya kita takut. Nah, baik. Setelah ini sedikit gambaran tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, langsung kita ke melihat visi sekolah. Mari kita analisis bersama. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Nah, dari visi sekolah kita, apakah ini sudah menggambarkan murid kita? Apakah sesuai dengan murid kita? Seperti yang kita paparkan tadi tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Udah menggambarkan murid atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, apakah ada perbedaan dengan sekolah lain? Apakah ada perbedaan dengan sekolah lain? Beda lah. Beda ya. Ya mungkin ada yang beda, ada yang sama. Ya, hampir sama. Jadi ini dari kata kuncinya, yang pertama adalah pembelajar sepanjang hayat. Artinya sebagai murid ya, kan kita sasarannya murid. Belajar itu tidak ada berhentinya. Bahkan kita sebagai guru juga harus belajar terus, ya kan? Bahkan saya pernah mengutip sebuah kalimat, jika guru tidak mau belajar, maka berhentilah mengajar. Itu kalimat yang luar biasa, cukup menampar saya itu. Ya maka, ya jadi itu motivasi buat kita. Kita istilahnya malu ya, kita nyuruh murid kita belajar, kita sendiri nggak belajar. Jadi harus mengembangkan diri kita. Apalagi kita juga udah ada komunitasnya juga, ya kan. Nah, di sini sekarang kita akan mengisi kalimat rumpang. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan post-it. Dari kalimat pertama ini nanti Bapak Ibu isi. Nanti setelah diisi, kemudian nanti ditempelkan di depan, ya. Nah, nanti kalau sudah ditempelkan di depan, nanti kita bacakan bersama, kita simak bersama. Kemudian nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk memberikan kesimpulan. Mungkin Bapak Ibu udah siap dengan diskusi kita kali ini. Yang pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang apa? Kita lanjutkan. Boleh visioner, ke depannya jauh pun nggak masalah. Ya, biasanya kan kita tahu kalimat visioner itu kan buat pemimpin ya. Pemimpin yang visioner. Nah, jangan salah, kita juga pemimpin. Kita adalah pemimpin pembelajaran sebagai guru. Ini post-it akan saya bagikan. Boleh langsung diisi. Ya, langsung ditulis. Nanti kalau sudah ditulis langsung bisa kita tempel di depan. Nah, nanti saya minta bantuan Ibu Mika untuk menuliskan jawaban dari teman-teman. Ya, kita tarik kesimpulan dari seluruh jawaban, nanti kita simpulkan. Tadi linknya udah saya share. Jadi kedepannya harapan kita untuk apa? Dalam komunitas belajar kita bisa semuanya pegang visi masing-masing. Kita bisa menuangkan ide dan gagasan kita secara langsung. Mimpi nggak usah mikir.
Iya ini Calon wakil nih. episode ini nih. Oke, ini udah semuanya ya. Ibu Mika udah siap? Ya. Ini. Jadi yang pertama ini ada bahagia. Mimpinya ingin anak yang bahagia. Kemudian berakhlak. Kemudian cerdas, berkarakter, cinta tanah air dan berpikiran global. Oke, ini sesuai banget dengan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia. Kita mimpikan murid yang sukses. Ya. Terus kita mimpikan murid yang memiliki prinsip, memiliki karakter, yang punya landasan taat kepada gurunya. Kreatif, ceria, pintar, beriman dan bertakwa kepada Allah. Aktif, nyaman, dan bahagia dalam KBM. Kreatif, prestasi dan berakhlak mulia. Memimpikan murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, memiliki sopan santun, kreatif, kolaboratif, dan toleransi. Nah, ini adalah dari kumpulan mimpi-mimpi dari Bapak Ibu semua. Nah, setelah saya bacakan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyimpulkan dari mimpi kita yang pertama. Ini Pak, saya Ya, Pak. Silakan Pak Fadli. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan yang dimuliakan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian, langsung ke tadi yang bahan diskusi kita ya, tentang memimpikan murid yang tadi dari semua guru-guru jawabannya juga cakep-cakep lah, berkarakter, ada yang bahagia, dan itu adalah harapan kita semuanya, harapan kita sebagai seorang mudarris atau seorang guru, agar anak-anak didiknya itu sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Mudah-mudahan ini terjadi. Nah, program seperti yang sekarang Pak Eko laksanakan ini juga sebagai bahan diskusi kita, juga sebagai untuk fondasi kita yang mencapai tujuan atau mimpi-mimpi yang khususnya kita mengharapkan kepada murid-murid kita gitu. Dan kita sebagai guru juga adalah hanya bisa memberikan atau mentransfer knowledge atau pengetahuan kita, karakter kita, sehingga murid-murid kita juga bisa menjadi mencontoh daripada guru-gurunya. Dan dia juga sekarang ini pembelajaran ini sangat luas Bapak dan Ibu guru ya. Pembelajaran anak-anak itu tidak cukup hanya di sekolah. Ingat perkataan long life education. Long life education artinya sepanjang masa itu adalah belajar. Nah, ini yang tadi yang dipaparkan oleh Pak Eko, bahwa tidak ada kata berhenti dalam belajar. Kalau dalam itu kaidah itunya long life education tadi adalah sepanjang masa kita belajar. Dalam kaidah agama Islam itu ada hadis mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Itu sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadi semua ini sebenarnya sudah final gitu. Dari zaman dulu juga ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, ini adalah metode perkembangan aja ini Mas sebetulnya. Jadi tapi tetap bagus. Karena kita dalam ta'lim itu al-ahdu bil qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah katanya. Menjaga sesuatu yang baru atau menjaga tradisi yang lama, tapi mengambil sesuatu yang baru, inovasi yang terbaru. Artinya agama semuanya kita tidak pernah menutup diri untuk membuka inovasi ataupun perkembangan. Nah, seperti guru penggerak ya, itu bagus aja, karena konsep-konsep itunya adalah
al-harokah mal barokah katanya. Ketika seseorang bergerak itu akan ada keberkahan. Nah ini mungkin ini kali yang menjadi landasan Nadine Makarim ini, ada guru penggerak, mungkin itu mungkin, tapi ya ini mah hanya opini aja ini mah. Tapi pada intinya adalah inovasi ini harus memang kita harus dukung gitu. Karena itu tadi kita menjaga tradisi yang sudah bagus, tapi tidak menutup diri untuk mengambil sesuatu yang baru. Dalam kitab Al-Muta'alim tadi, al-muhafazatu 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah katanya. Sesuatu itu kalau yang baru tapi inovatif tetap kita ambil gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi penyemangat kita bahwa apa yang kita harapkan kepada murid-murid kita itu metode apapun silahkan diinikan, yang penting sesuai dengan rel-relnya. Anak-anak juga senang gitu, dalam keadaan senang karena biasanya kalau dalam keadaan senang anak mudah mencerna pelajaran, dia tidak takut dengan gurunya gitu. Jadi, ada diskusi, ada apa itu, sehingga anak itu tidak merasa takut dengan gurunya. Itu jangan sampai kita ditakuti oleh guru karena terlalu strike atau terlalu sehingga anak menjadi takut. Reward and punishment memang harus tetap ada, reward dan punishmentnya, tapi jangan sampai melanggar atau keluar daripada yang sudah ada di negara kita Indonesia, undang-undang ini. Tetap reward dan punishment tetap harus ada, tapi tetap disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan anaknya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli sudah memberi tanggapan tentang soal kita yang pertama. Tadi sudah dijawab dengan panjang kali lebar, ya, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Baik Bapak Ibu, jadi dari jawaban-jawaban kita semua tadi, kita dapat simpulkan, ya, kita sepakati bahwa murid yang kita impikan ke depan itu yang seperti apa, ya. Jadi kita memimpikan murid yang bahagia, berakhlak mulia, memiliki prinsip dan karakter yang taat kepada gurunya, kreatif, berprestasi, kolaboratif, dan toleransi. Sudah cukup lengkap Bu ya. Ini dari mimpi-mimpi kita. Kemudian untuk yang kedua, ya, kita percaya bahwa murid adalah partner, teman, sahabat, aset bangsa, seorang yang unik, memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda, sehingga harus dididik agar dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin dan berakhlak mulia, berbudi pekerti dan disiplin, pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berusaha dan belajar untuk mencapai cita-cita, serta didik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, dan cerdas. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun murid ke arah yang lebih baik, bisa merubah karakter siswa tanpa adanya paksaan, mengembangkan potensi siswa secara optimal. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa memiliki pedagogik untuk mencerdaskan anak bangsa, disiplin dan berakhlak mulia itu sangat penting. Bahwa kami sebagai fasilitator agar murid berprestasi dan memiliki karakter yang unggul. Nah, ini dari keseluruhan, mudah-mudahan nanti dapat kita implementasikan dalam visi kita. Nah, kemudian ini adalah visi dari yang sudah saya rancang. Ini adalah mewujudkan generasi tangguh yang berbudi luhur dan berwawasan global. Nah, di sini ada 3 kata kunci.
yang saya rancang, yaitu pertama generasi yang tangguh, kemudian berbudi luhur dan berwawasan global. Generasi yang tangguh, artinya kita dalam pembelajaran harus menanamkan kepada siswa bahwa tantangan ke depan itu lebih berat. Kita jelaskan bahwa sekolah ini sebenarnya ringan, lebih berat lagi pada saat kalian nanti sudah masuk di dunia kerja, pasti akan lebih berat lagi, ya kan? Jadi kita harus kuat, harus tangguh, tidak boleh mengeluh, ya kan? Nanti kerja ngeluhnya capek, nah lebih capek lagi kalau yang tidak kerja, seperti itu. Jadi berbagai tantangan itu harus kita hadapi dengan tangguh dan kuat. Kemudian berbudi luhur. Nah, berbudi luhur ini sama seperti konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti, ya kan? Jadi budi itu artinya cipta, rasa, karsa. Di mana cipta itu artinya kita mempertajam pikiran, rasa kita memperhalus perasaan, kemudian karsa kita memiliki keinginan yang kuat, kemudian ditambah lagi budi pekerti yaitu raga. Ya, jadi selain sehat rohani kita juga sehat jasmani. Semua harus kita olah, ya kan? Olah cipta untuk mempertajam pikiran, olah rasa untuk memperhalus perasaan, olah karsa itu untuk memotivasi diri agar memiliki kemauan yang kuat. Kemudian kita berolahraga untuk menjadikan badan kita sehat, seperti itu. Kemudian berwawasan global. Nah, berwawasan global ini sangat penting karena kita saat ini sudah ada di era yaitu perdagangan bebas, semuanya bebas keluar masuk. Apalagi sekarang ini kan kita lagi perang dagang, ya. Kita harus tahu bahwa Indonesia ini kita sudah kedaulatannya hampir runtuh, ya. Banyak produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Bahkan ada video dari Presiden kita yang kedua, Pak Harto, ya, mungkin 25 tahun yang lalu, beliau bilang bahwa untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita harus mencintai produk-produk Indonesia, ya, produk dalam negeri. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya seperti sekarang. Ternyata kan apa yang disampaikan beliau 25 tahun lalu terjadi sekarang, ya kan? Bahkan semuanya sekarang persaingan semakin ketat. Jangankan produk lokal, bahkan produk-produk yang udah dari tahun ke tahun, ya. Contoh kayak perusahaan dari Jepang, itu udah banyak yang tutup, kalah sama yang dari Cina. Nah, saya kira kayak wawasan-wawasan seperti ini perlu diketahui karena kita tidak hanya memproduksi saja, tapi kita juga harus bisa tahu pasar mana yang kita tuju. Itu tujuan kita berwawasan global. Banyak sekali kedaulatan politik dan lain-lain itu harus kita ketahui. Ini adalah visi dari yang saya rancang. Kemudian prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Jadi prakarsa perubahan ini adalah turunan dari visi yang bisa kita capai tahap demi tahap. Kemudian langkah perubahan yang ingin saya tanamkan ada dua, yaitu SDM dan sarana prasarana. Nah, yang pertama sumber daya manusianya, ya kan? Kita sudah punya kelompok belajar, ya, namanya apa? Kobeta 16, kelompok belajar Tegalalur 16. Nah, di sini kita bisa saling bersinergi, kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling berdiskusi untuk membahas permasalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian pada teknologi ini ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini kita nggak boleh ketinggalan. AI ini seperti pedang yang bermata dua. Artinya bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa juga membunuh kita. Artinya apa?
Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan sangat terbantu dengan teknologi itu, ya kan? Tapi kalau kita tidak bisa, malah bisa-bisa kita yang akan tergantikan. Bahkan sekarang yang lebih gila lagi, ada membuat musik ya, membuat lagu itu bisa melalui AI. Kita hanya mengetik temanya saja, nanti udah muncul liriknya. Kemudian musiknya kita mau genre model apa, itu udah bisa. Nah ini sebagai musisi, komposer, pencipta lagu juga mulai ketar-ketir juga, ya kan? Karena bisa tergantikan. Orang ingin membuat lagu udah nggak perlu jasa lagi pencipta lagu, karena di AI ini juga sudah disediakan. Tapi namanya robot pasti ada kelemahannya, ya. Rasanya tidak sampai. Jadi apa? Bisa dikombinasikan. Mungkin kita membuat dari situ, kemudian bisa kita recycle ulang, kita buat ulang, dinyanyikan oleh manusia secara langsung. Ya sama halnya dengan Google, banyak pengetahuan di situ yang siswa dapatkan. Tapi yang tidak mereka dapatkan dari Google adalah apa? Cinta dan kasih sayang dari seorang guru, itu yang tidak ada. Makanya saya pikir guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Asalkan apa? Kita mau terus belajar. Itu. Kemudian ada LMS, Learning Management System. Nah ini pengalaman saya mengikuti PPG dan program guru penggerak ini kan mengerjakan modul dan tugas melalui LMS. Nah ini tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa kita terapkan kepada siswa kita. Jadi semuanya sudah terprogram secara terstruktur. Di situ ada materinya, kemudian ada tugas-tugasnya. Ya. Jadi itu sudah paket lengkap. Kalau dulu kita bikin promes, ya kan? Bikin promes, jadwal pelajarannya disesuaikan dengan tanggal kegiatannya. Nah kalau kita membuat LMS, nah itu bisa diurutkan tiap harinya pembelajarannya apa, di hari apa, seperti itu. Itu untuk ke depan, namanya mimpi kan nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Nah untuk membuat LMS, kalau misalkan kita tidak bisa membuat sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, misalkan dengan guru-guru yang lain yang jago IT, atau dengan para tenaga pendidik, kependidikan, operator itu kan pada jago IT. Nah, mereka juga bisa, tinggal nanti isinya kita yang membuatnya. Nah kemudian untuk sarana dan prasarana, ini saya yang ingin menciptakan adalah yang pertama ruang multimedia. Jadi ruang multimedia itu dimana ruang tempat kita memutar media. Misalkan kita ingin memutar video pembelajaran. Nah di ruang itu akan ada sebuah fasilitas video dan audio. Nah audionya pun juga harus yang bagus. Kalau biasanya kan kita menggunakan speaker biasa, itu suaranya gemuruh, ya kan? Nah, kita menciptakan anak-anak di dalam ruang tersebut pada saat menonton video seolah-olah berada di dalam bioskop. Itu lebih menyenangkan. Kemudian perpustakaan digital. Nah, kebetulan di perpustakaan kita kan dibagi menjadi dua ya. Di situ ada tempat buat ANBK. Di situ ada komputer. Nah, jadi itu bisa kita manfaatkan sebagai perpustakaan digital. Jadi anak-anak bisa mengakses apa yang mereka butuhkan sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di situ melalui internet, penggunaan komputer. Kemudian kita juga tidak meninggalkan perpustakaan yang lama, karena di situ kita harus meningkatkan apa literasi, ya. Kita harus tetap membaca. Karena dengan membaca bisa menumbuhkan imajinasi kita, bisa mempertajam. Mungkin itu sedikit paparan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Kami persilahkan Bapak Kepala Sekolah atau mau menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Amma ba'da. Pertama kita memuji kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu dari di selaku pendamping TGP dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya diberi kesempatan untuk menanggapi atau apa kok? Iya, bisa menanggapi. Baik, menambahkan atau mengurangi, dikurangi semua, habis semua dah. Baik, Bapak dan Ibu, kalau diperhatikan dari paparan yang calon guru penggerak Kolvianto itu, saya pikir ya sudah bagus. Ya, artinya dia punya mimpi, harapannya akan tercapai. Mimpinya indah, asal jangan nanti berubah menjadi mimpi buruk. Kemudian ada poin-poin yang sudah diperhatikan, diantaranya prinsip pendidikan, hakikat pendidikan dengan berpegang pada teorinya Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Ya, memang beliau juga sebagai ahli pendidikan, ya, termasuk filosof juga. Dia mengeluarkan atau memberikan satu statement bahwa di antaranya yang masih kita kenal adalah ing ngarso sung turodo ing madya mangun karso tuturi handazak. Dengan teori pendidikannya adalah konvergensi atau penggabungan antara teorinya tadi yang Pak Eko berikan namanya tabula rasa, bahwa anak itu bukan tabula rasa dan bukan teorinya nativis. Teori nativis atau aliran nativis dalam dunia perkembangan anak adalah bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia, ya, itu sudah membawa takdir beratnya masing-masing. Artinya teori itu meyakini benar bahwa kemampuan anak itu sudah terbawa sejak lahir, sudah ditentukan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita yang di luar tidak bisa apa-apa, hanya bisa menemani saja. Jadi ya seperti itu. Jadi memang takdirnya seperti itu, kodratnya seperti itu, kita tak berdaya untuk mempengaruhinya. Nah, kalau yang teori tabula rasa atau teori kertas putih adalah bahwa anak yang terlahir adalah seperti kertas kosong, bergantung siapa yang ngisi. Ya, siapa yang mempengaruhi, siapa yang membentuk. Artinya anak tidak membawa kodrat dan takdirnya, tetapi bergantung pada lingkungannya. Nah, sementara yang dijabarkan oleh Pak Eko itu tadi bahwa anak itu tidak tabula rasa, tetapi sudah ada garis-garis. Tugas kita adalah menebalkan garis yang bagus, garis yang lurus kita tebalkan. Garis yang tidak bagus, garis yang merusak pemandangan kita hilangkan. Disinilah teorinya Pak Ki Hajar Dewantoro bahwa hakikatnya perkembangan manusia itu satu dipengaruhi dari bawaan, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan atau habitatnya. Jadi tidak semata-mata kodrat, karena bagaimanapun manusia perlu ikhtiar. Kemudian kalau diandalkan pada karya saja hanya manusia tidak
berpati pada kodrat juga tidak benar. Makanya gabungan ini sudah bagus lah ya. Jadi tinggal digali terus. Harapannya anak kalau sekolah adalah menjadi anak yang paling tidak satu yang penting adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau bertakwa udah otomatis nanti harapannya mudah untuk menjadi anak yang berakhlak atau berbudi luhur. Kemudian ya berwawasan global dan kreatif ya kalau nggak salah. Dia bagus lah. Jadi itu visinya, mimpinya calon guru penggerak. Ya, mimpi akan bisa terlaksana manakala semua faktor pendukung terpenuhi. Jadi harapannya ada perubahan, diantaranya Pak Eko menuliskan hanya SDM. AI sekarang memang mutlak, kemudian sarpras. Nah, kemudian Pak Eko kalau sedikit saya tambahkan, nambahnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ya, itu kan AI adalah satu kondisi teknologi zaman sekarang, peradaban zaman sekarang, kemudian sarana dan prasarana. Ya, ini berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah komunitas lingkungan belajar. Jadi ya, ini juga hendaknya diperhitungkan karena komunitas kita, misalnya sekolah kita, peserta didik kita ada di tengah-tengah publik atau dalam komunitas yang katakanlah anak dari pekerja-pekerja pabrik, itu akan berpengaruh juga terhadap konseptivitas atau konsep pemikiran mindset daripada anak. Berbeda dengan anak yang sekolahnya di golongan mewah, ya, golongan elit, tentunya berbeda juga. Jadi ini perubahannya tolong untuk diantisipasi ya. Jadi ya kalau yang mewah biasa, tapi kalau golongan-golongan kita mewahnya bukan mewah elit tapi mepet sawah, ya repot. Ya udah, jadi perubahannya itu ya Pak Eko ya. Jadi perlu diantisipasi, semakin kita antisipatif antara peluang dan harapan ya, kemudian tantangan dan yang tantangan dan harapan juga ini perlu kita antisipasi. Jadi saya pikir ya udah kalau SDM-nya kemudian sarana prasarana mendukung ya semua bisa. Tapi kembali lagi hakikatnya keberhasilan pendidikan tidak semata ditentukan oleh visi yang bagus, tetapi ditentukan oleh semua sistem, karena yang namanya pendidikan adalah kolaboratif antara personal ya, kalau bisa ada manajemennya, kepala sekolah, guru, siswa atau orang tua, sarana prasarana dan semuanya. Oleh karena itu jangan tertinggal. Kalau ada tertinggal satupun, maka walaupun bagus visi dan misinya, saya yakin akan menjadi masalah. Itu aja Pak Bro. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya, atas masukannya yang sangat luar biasa. Jadi memang betul visi yang bagus tidak ada artinya tanpa ada sistem yang bagus juga, ya kan? Jadi semuanya saling berkesinambungan, saling melengkapi. Mungkin demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, tadi sudah memimpin diskusi. Diskusinya lumayan banyak ya. Jadi beberapa segala macam banyak banget.
Dan juga bagus banget dengan visinya tadi. Sudah kita harapkan visi itu nanti bisa dilaksanakan karena visi harus bisa menjadi acuan. Dan benar kata Bapak, jadi tidak bisa berjalan kalau sistemnya juga tidak berjalan. Baik, mungkin demikian paparan dari Pak Eko, dan juga berakhir pula kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.